Kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri, disusun oleh Ima Sukmawati, S.Kepners, MPH, Deni Apriliani Lestari, Jaju Kusumawati, S.Kepners, M.Kep. Pengertian kanker payudara. Kanker payudara atau disebut dengan karsinoma mamae adalah sel-sel jaringan yang terdapat pada payudara yang tumbuh dan berkembang secara tidak normal dan tidak terkendali sehingga akan menyebar ke jaringan atau organ lain yang dekat dengan payudara. Dan sel-sel jaringan tersebut berubah menjadi ganas. Keganasan yang terjadi pada kanker payudara berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Faktor pemicu. Menurut Kemenkes RI tahun 2013, faktor pemicu atau faktor resiko tumbuhnya sel kanker payudara yaitu riwayat keluarga atau keturunan, usia reproduksi, masa menyusui, penggunaan hormon buatan, periode usia subur atau menstruasi, konsumsi lemak berlebih, konsumsi alkohol dan kebiasaan merokok, dan radiasi. Beberapa faktor berdasarkan tingkat resiko terkait kanker payudara. Pertama, resiko tinggi, diantaranya usia lanjut. Melahirkan anak pertama setelah usia 30 tahun, ikatan keluarga dekat, ibu, kakak, bibi dari ibu menderita atau terkena kanker payudara, adanya riwayat tumor payudara, dan sebelumnya sudah memiliki diagnosa kanker payudara. 2. Resiko sedang, diantaranya menstruasi dini yaitu sebelum usia 12 tahun, terlambat mengalami menopause yaitu setelah usia 50 tahun, penggunaan hormon pada gejala menopause, terkena radiasi berlebihan di bawah usia 35 tahun, dan memiliki riwayat kanker uterus, ovarium, atau kolon. 3. Kemungkinan beresiko. Di antaranya, penggunaan reserpin prolaktin dalam jangka waktu yang lama, kegemukan, konsumsi lemak yang berlebih, dan stres psikologi yang bersifat kronik. Tanda dan gejala. Secara umum, tanda dan gejala kanker payudara berdasarkan fase yang terjadi pada kanker payudara, antara lain: pertama, fase awal. Fase awal yang terjadi pada kanker payudara yaitu asimptomatik atau tidak ada tanda dan gejala. Namun, tanda dan gejala yang paling umum akan terjadi adalah adanya benjolan dan penebalan pada payudara. Fase lanjut. Penambahan ukuran payudara yang cepat dan tidak biasa, membentuk suatu benjolan atau massa di daerah payudara yang muncul secara tiba-tiba dan berkembang semakin membesar dan mengeras, serta tidak kunjung hilang dalam waktu yang lama. Adanya kelainan pada kulit payudara seperti kemerahan, ungu, atau memar, dan adanya rasa sakit. Tekstur kulit payudara yang normal harus sama dengan kulit di bagian lainnya. Waspadai adanya lekukan pada kulit yang menyerupai tekstur kulit jeruk. Adanya perubahan penampilan pada puting susu atau areola, yaitu puting susu tiba-tiba tertarik ke dalam, nyeri tekan pada daerah sekitar puting payudara, dan adanya cairan yang keluar dari puting payudara seperti darah, nanah, dan cairan encer pada wanita yang sedang hamil atau tidak menyusui. Adanya luka pada payudara, walaupun sudah diobati namun tidak kunjung sembuh, kelenjar getah bening atau lymph nodes yang membesar atau mengalami pembengkakan pada ketiak aksila atau leher supraclavicular dan cervical, dan juga adanya pembengkakan pada lengan bagian atas. Komplikasi. Kanker payudara dapat menimbulkan komplikasi apabila lambat dalam menanganinya. Kanker akan bermetastase melalui saluran limfe dan pembuluh darah pada jaringan dan organ-organ lain di sekitar payudara. Berikut beberapa potensi komplikasi yang mungkin terjadi akibat kanker payudara. Komplikasi paru-paru. Gejala yang mungkin akan timbul jika kanker telah menyebar ke paru-paru yaitu sesak nafas, nyeri dada, rasa tidak nyaman, atau batuk yang tidak kunjung sembuh. Komplikasi tulang. Kanker yang menyebar pada tulang akan mengakibatkan fraktur patologis, yaitu suatu proses normal yang melemahkan tulang dan juga akan menimbulkan rasa nyeri pada tulang. Ini merupakan tanda bahwa kanker sudah menyebar ke bagian tulang. Nyeri kronik. Kanker akan menyebabkan rasa nyeri yang timbul dengan sendirinya, karena kanker menyerang organ tubuh yang sebelumnya sehat. Hiperkalsemia.
Hiperkalsemia yaitu kelebihan kalsium di dalam darah. Kadar kalsium dalam darah diatur ketat oleh tubuh, tetapi jika ada fungsi tubuh yang terganggu, maka akan mempengaruhi terhadap kadar kalsium dalam darah tersebut. Komplikasi hati. Penyebaran kanker ke hati akan menimbulkan gejala seperti rasa nyeri di bagian perut, urin berwarna gelap, kulit kuning atau penyakit hati, demam, dan mual muntah, di mana akan berdampak pada menurunnya nafsu makan dan berat badan. Komplikasi otak. Komplikasi yang menyebar ke otak akan menimbulkan gangguan persepsi dan sensori, bahkan menyebabkan kematian. Pencegahan. Strategi pencegahan kanker payudara menurut Kemenkes RI 2013 terdiri dari tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan upaya pencegahan yang paling awal sebelum terkena kanker payudara yang bertujuan untuk meminimalisir atau meniadakan faktor-faktor risiko terhadap peningkatan insiden kanker payudara. Cara ini dilakukan oleh para wanita yang sama sekali belum terdeteksi adanya kanker payudara. Bentuk pencegahan primer yaitu menjaga pola hidup yang sehat, di antaranya konsumsi buah dan sayur setiap hari, diet dengan makanan sehat dan mengurangi konsumsi lemak, memberikan ASI pada sang anak, hindari konsumsi alkohol dan rokok, hindari stres, olahraga secara teratur, dan menjaga berat badan yang ideal. Kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada individu yang memiliki resiko terkena kanker payudara. Bentuk pencegahannya yaitu melakukan deteksi dini dan pengobatan segera. Deteksi dini bisa dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, pemeriksaan payudara klinis atau sadanis, dan mamografi. Ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier difokuskan pada individu yang sudah positif terkena kanker payudara, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup penderita dan mencegah komplikasi. Bentuk pencegahan tersier ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan kanker payudara, seperti operasi, radiasi, dan kemoterapi. Pengertian pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Pemeriksaan payudara sendiri atau disingkat dengan sadari adalah salah satu upaya deteksi dini kanker payudara yang bisa dilakukan oleh setiap wanita dengan tujuan membantu wanita dalam mengetahui ada atau tidaknya benjolan yang dicurigai kanker payudara. Manfaat sadari. Manfaat melakukan sadari yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya benjolan atau masalah lain sejak dini. Misalnya, saat benjolan masih berukuran kecil, sehingga dapat dilakukan pengobatan secara cepat dan tepat dengan presentase kemungkinan untuk dapat disembuhkan tinggi. Waktu melaksanakan sadari. Sadari perlu dilakukan ketika seorang wanita telah mencapai masa pubertas dan mengalami perkembangan payudara. Hal ini merupakan metode yang paling efektif dan efisien untuk menemukan kanker payudara stadium dini. Sadari bisa dilakukan setiap waktu oleh sendiri. Cukup meluangkan waktu 2-3 menit setiap kali pemeriksaan. Namun, waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan bagi wanita usia subur adalah 7-10 hari setelah menstruasi, di mana payudara saat itu dalam keadaan tidak mengeras. Begitupun dengan wanita yang sudah mengalami menopause, setiap bulan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri dengan menetapkan tanggal di setiap bulannya supaya tidak terlewati. Langkah-langkah melakukan sadari. Langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri di hadapan cermin dan tangan di samping. Perhatikan perubahan bentuk, ukuran, warna kulit, dan puting susu. Perubahan bentuk dan ukuran payudara normal apabila satu dengan yang lainnya tidak sama. Perlu diwaspadai apabila terjadi penambahan ukuran payudara secara cepat dan tidak biasa. Perubahan bentuk puting susu dan warna kulit payudara. Tekstur kulit payudara yang normal akan sama dengan kulit di bagian lainnya. Perlu diwaspadai apabila kulit payudara mengkerut dan terjadi penebalan seperti kulit jeruk, adanya benjolan yang muncul secara tiba-tiba,
dan berkembang semakin membesar dan mengeras, serta tidak kunjung hilang dalam waktu yang lama, dan lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara. Puting susu masuk ke dalam disertai adanya kemerahan, kasar, dan terasa sakit. 2. Tetap amati keadaan payudara, lalu tangan diangkat ke atas kepala, lanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi. Perhatikan ada atau tidaknya tarikan di sekitar payudara. Ketiga, badan membungkuk dan lihat kondisi payudara. Apakah ada salah satu payudara yang menggantung lebih rendah dari biasanya? Payudara normal akan menggantung secara seimbang. Keempat, lakukan pemeriksaan pada puting susu. Dengan lembut, tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar berupa darah atau nanah. Kelima, lakukan perabaan pada payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sambil berdiri atau berbaring. Jika memeriksa payudara sambil berbaring, periksa payudara satu persatu. Pertama, letakkan bantal atau penyangga di bawah sisi payudara yang akan diperiksa. Lutut dilipat atau ditekukan. Posisikan lengan kiri di bawah kepala. Gunakan permukaan jari tangan kanan atau jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk memeriksa payudara kiri. Mulailah melakukan perabaan pada payudara dengan cara memutar. Dimulai dari atas payudara dengan tangan kanan membuat putaran besar yang mengelilingi seluruh payudara dengan berakhir di puting payudara. Rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan pada payudara. Pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara di bawah tulang selangka. Ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan langkah yang sama. Keenam, memeriksa area ketiak. Letakkan tangan kanan di atas kepala dan tangan kiri memeriksa area ketiak sebelah kanan untuk mengetahui adanya benjolan atau pembesaran kelenjar getah bening. Lakukan juga pada payudara yang sebelahnya. Selanjutnya, raba lengan bagian atas. Rasakan apakah ada pembengkakan atau tidak. Ketujuh, jika payudara biasanya memiliki benjolan, harus diketahui berapa banyak benjolan yang teraba beserta lokasinya. Bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 8. Jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui, maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memeriksakan diri lebih lanjut. 9. Gunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara. Demikian penjelasan mengenai kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.